Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas UTS yang telah kami kerjakan. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fikri Anggana Pratama dari kelas MI1D. Hobi saya yaitu mengeksplor. Selanjutnya saya memberikan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafabi dari kelas MI1D. Hobi saya mengoding. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik. Selanjutnya kita memasuki slide background atau latar belakang. Latar belakang program yang telah kami buat yaitu program ini dibuat menggunakan sistem operasi Linux yang bertema spare part motor. Bertujuan untuk memudahkan para penjual spare part motor mendata barang penjualan secara digital. Program ini berisi atribut sebagai berikut. Yang pertama ada ID barang, kedua nama barang, 3 brand, keempat harga barang, 5 jumlah barang. Baik, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya ada benefit. Benefitnya yaitu yang pertama memudahkan penjual dalam mendata barang yang ingin dijual. Yang kedua memudahkan penjual dalam melakukan transaksi. Dan yang ketiga memudahkan penjual dalam membuat laporan penjualan secara digital. Sekian presentasi yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan menjelaskan dan menjalankan program yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Di sini kami ingin menjelaskan dan menjalankan program yang telah kami buat. Oke, baik. Pertama-tama di sini kami membuat file txt untuk menampung data spare part dan data transaksi. File di sini untuk menampung spare part.txt dan file transaksi ini untuk menampung transaksi.txt. Pertama kami membuat create spare part, kemudian echo tambah spare part. Nah, echo di sini untuk mengeprint teks. Nah, jadi echo ini hanya untuk mengeprint teks saja. Kemudian read min p id spare part titik 2 s kemudian IDS. Nah, read ini itu untuk menginput data ID dan IDS ini adalah variabel dari ID spare part tersebut. Kemudian di sini ada ID sama dengan S $IDS. Nah, jadi variabel ID ini sama dengan S yaitu untuk spare part. Nah, IDS ini untuk mengambil variabel dari sini. Nah, kemudian check ID. Nah, check ID ini untuk mengecek ID yang sudah tersedia pada dalam file. Berikut format untuk mengecek ID. Kemudian kami membuat validasi agar inputan ID hanya berupa bilangan bulat. Nah, jadi if di sini if $check ID sama dengan $ID. Nah, jadi check ID di sini hasilnya sama kayak ID yang di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita nginputin ID yang sama, maka akan muncul perintan seperti berikut. Echo ID $ID dia mengambil dolar ini merujuk kepada ID yang ada di sini. Nah, ID sudah tersedia. Jadi kita tidak boleh memasukkan ID yang sama. Nah, kemudian echo lagi data gagal ditambahkan. Nah, kenapa ada menu di sini? Karena kami ingin setiap kita menambahkan ID yang sama, maka balik lagi ke menu awal. Mari kita jalankan programnya untuk mengecek validasi ini. Tambah spare part.
Nah, dikarenakan saya telah membuat satu data yang ber-ID S1, maka kita akan mengecek apabila terdapat ID yang sama. Nah, apabila terdapat ID yang sama, maka akan keluar validasi seperti berikut. ID S1 sudah tersedia, data gagal ditambahkan. Nah, kemudian elif. Nah, di sini format untuk kita harus menginput bilangan bulat, tidak boleh menginput huruf. Mari kita coba validasi tersebut. Nah, di sini saya coba menggunakan huruf A dan kita lihat hasil. Nah, hasilnya adalah input ID harus berupa bilangan bulat, data gagal ditambahkan. Nah, kemudian V. Nah, V ini jika ID-nya tidak ada yang sama, maka lanjut ke sini V read min P, kemudian nama spare part. Nah, nama ini adalah variabelnya, kemudian read lagi min P brand spare part, brand juga variabel dari brand spare part. Nah, kemudian ada read min P, yaitu harga spare part. Harga tersebut, harga di sini adalah variabel dari harga spare part. Nah, kemudian kami juga membuat validasi untuk harga sama seperti yang terdapat pada ID. Harga dan ID hanya boleh menginput dengan bilangan bulat, tidak boleh menginput dengan huruf. Mari kita coba validasi yang terdapat pada harga. Tambah spare part, ID-nya 2, spare partnya knalpot. Nah, untuk nama dan brand di sini bebas ya. Contohnya. Nah, coba mari kita inputkan huruf pada harga. Nah, berikut adalah validasi ketika inputan harga ini dengan huruf. Input harga harus berupa bilangan bulat, data gagal ditambahkan, dan balik lagi ke menu awal. Nah, kemudian di sini ada read min P jumlah spare part. Jumlah di sini adalah variabel dari jumlah spare part. Berikut adalah validasi dari jumlah spare part. If. Nah, berikut adalah format yang sama kayak harga dan IDS. Jadi format ini adalah kita harus menginputkan inputan dengan bilangan bulat, tidak boleh dengan huruf. Apabila kita menginput dengan huruf, maka ICO input jumlah harus berupa bilangan bulat. Kemudian ICO data gagal ditambahkan. Kemudian kita balik lagi ke menu awal seperti ini. Nah, jika semua validasi sudah benar, maka data yang sudah diinput ke dalam file format rupiah harga. Nah, berikut adalah variabel dari format harga. Nah, jadi harga yang telah kita input akan ditambahkan titik. Contohnya, nah, berikut adalah contoh format harga. Nah, di sini terdapat titik pada harga yang telah kami buat. Nah, selanjutnya ICO ID spare part $ID, yaitu ID ini variabelnya dan $, ini untuk merujuk kepada variabel yang ada di atas. Nah, kemudian
disimpan ke dalam file yang telah kami buat, dan dolar ini untuk merujuk ke variabel yang telah kami buat di atas. Nah, jika sudah berhasil semuanya, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian create spare part selesai. Mari kita coba membuat satu contoh spare part yang benar. Dua. Mari kita lihat, apabila kita berhasil menambahkan data spare part, maka akan muncul validasi seperti ini, data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kami membuat read spare part. Nah, di sini ada echo spare part. Nah, echo ini untuk mengeprint kata spare part ini. Nah, kemudian di sini ada cat. Cat di sini yaitu untuk menampilkan isi yang ada di dalam file yang telah kita buat. Nah, sebagai contoh, kita coba masuk ke lihat spare part. Nah, berikut adalah data yang telah kami buat. Selanjutnya kami membuat search spare part, yaitu untuk mencari data spare part yang telah kami buat, yaitu ada echo cari spare part, kemudian read min p edit spare part, s id. Id sini adalah variabel dari id spare part, kemudian ada search id. Nah, search id ini adalah variabel untuk mencari id-nya. Nah, kemudian dolar ini untuk merujuk ke variabel id yang telah kami buat di atas. Kemudian kami membuat validasi untuk search id, yang dimana search id hanya boleh diinput menggunakan bilangan bulat. Mari kita coba jalankan validasi yang telah kami buat. Dash. Cari spare part. Kita coba mencari dengan huruf K. Nah, berikut adalah validasi apabila kita menginputnya dengan huruf. Input ID harus berupa bilangan bulat. Nah, kemudian variabel find ini digunakan untuk menampung ID yang ada pada dalam file. Kemudian if $find sama dengan search ID. Nah, baris pertama di sini adalah untuk menentukan urutan line dari ID yang kita cari pada dalam file. Nah, kemudian baris akhir ini untuk menentukan urutan line terakhir dari ID yang kita cari pada file. Nah, lalu kita melihat isi file tersebut. Nah, jika tidak ketemu, maka akan muncul validasi seperti berikut, id $search id. Nah, search id ini adalah variabel untuk kita menginput id. Nah, dari ini adalah merujuk kepada variabel yang di atas, tidak ditemukan. Nah, mari kita coba jalankan 4. Sini kita coba 6. Nah, apabila ID belum dibuat, maka akan muncul validasi seperti ini. ID S6 tidak ditemukan. Sekian penjelasan create, read, dan search dari saya, Fikri Anggana Pratama. Saya akhiri dan saya berikan kepada rekan saya Muhammad Dafabi untuk melanjutkan penjelasan dari update, delete, dan transaksi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi update spare part. Untuk menginputkan ID spare part yang ingin dicari, di sini kita menggunakan read min_p yang di belakangnya dituliskan variabel untuk menyimpan nilai. Nilai ID ini hanya bisa menerima inputan berupa bilangan bulat. Jika kita menginputkannya menggunakan alfabet, maka akan muncul validasi input ID harus berupa bilangan bulat. Selanjutnya, ID yang kita inputkan, angka ID yang kita inputkan tadi akan diubah menjadi ID spare part dengan kode S di depannya menggunakan search ID. Selanjutnya, ada variabel untuk menampung ID yang ada pada dalam file. Lalu ada sintaks get, head, and tail yang digunakan untuk menampilkan data pada file txt yang ditemukan dimulai dari baris pertamanya hingga baris akhirnya. Kemudian kita menginputkan data baru yang akan diubah, seperti nama, brand, dan harga. Untuk harga mempunyai validasi, hanya bisa menginputkan bilangan bulat. Apabila pada saat kita menginputkan harga dengan huruf alfabet, maka akan mengeluarkan pesan input harga harus berupa bilangan bulat. Data akan gagal diubah, lalu langsung menuju ke menu utama. Jika harga yang diinputkan berupa bilangan bulat, selanjutnya harga akan diformat menjadi format rupiah. Kemudian kita akan menginputkan jumlah spare part yang akan diubah. Pada jumlah spare part memiliki validasi, hanya bisa diinputkan berupa bilangan bulat. Apabila jumlah spare part diinputkan dengan huruf alfabet, maka akan memunculkan pesan input jumlah harus berupa bilangan bulat dan data gagal diubah. Kemudian akan menuju ke menu utama. Selanjutnya ada validasi, apakah ingin tetap merubah data tersebut atau ingin membatalkannya. Jika ingin tetap merubah data tersebut, maka user harus menginputkan huruf Y. Jika user menginputkan huruf Y, maka ada ID baru yang digunakan untuk menampung line ID spare part yang akan menggantikan line ID spare part yang lama di dalam file. Kemudian ada variabel nama baru yang digunakan untuk menampung line nama spare part, brand baru untuk menampung line brand spare part, ada harga baru yang digunakan untuk menampung line harga spare part, dan jumlah baru yang digunakan untuk menampung line jumlah spare part. Kemudian ada variabel update yang digunakan untuk mengurutkan data baru sesuai dengan line-nya masing-masing, dimulai dari baris pertama hingga baris terakhir. Kemudian ada sintaks setI yang digunakan untuk merubah data dari baris paling atas atau baris pertama hingga baris paling akhir, yang kemudian akan digantikan dengan variabel update yang sudah kita tuliskan tadi ke dalam suatu file. Selanjutnya, jika user menginputkan angka selain huruf Y, maka akan memunculkan pesan data gagal diubah. Lalu, jika ID yang kita inputkan tadi di awal tidak tersedia atau tidak ditemukan di dalam file, maka akan memunculkan pesan ID tidak ditemukan. Oke, langsung saja kita mendemokan proses update spare partnya.
kita pilih nomor 3 untuk mengubah data spare part. Yang pertama kita akan mengetes apakah validasi untuk ID-nya berhasil atau tidak. Kita mencoba untuk menginputkan huruf alfabet. Oke, validasi untuk ID spare part berhasil. Selanjutnya kita akan menginputkan ID spare part berupa bilangan bulat. Jika ID yang kita cari ditemukan di dalam file txt, kemudian akan menampilkan seluruh data dari ID tersebut secara detail. Oke, selanjutnya di sini akan menginputkan nama spare part yang akan di-update. Di sini kita akan menguji apakah validasi harga berhasil atau tidak. Kita coba untuk menginputkan huruf alfabet. Oke, validasi untuk harga berjalan. Input harus berupa bilangan bulat. Data gagal diubah. Kemudian kita coba untuk validasi jumlahnya. Kita coba inputkan jumlah dengan huruf alfabet. Validasi untuk jumlah juga berhasil. Input jumlah harus berupa bilangan bulat, data gagal diubah. Kemudian kita coba untuk menginputkan data yang akan diupdate secara benar. Nah, di sini ada validasi apakah yakin ingin mengubah data tersebut. Jika kita yakin ingin mengubah data tersebut, maka kita harus menginputkan huruf Y. Dan jika ingin membatalkannya, kita harus menuliskan huruf N. Karena kita ingin mengubah datanya, maka kita akan menuliskan huruf Y. Enter. Nah, data berhasil diubah. Selanjutnya kita coba lihat di sini data yang baru kita update tadi berhasil diubah dengan nama spare part knalpot, berat spare part arrow 2, harga spare part 50.000 dan jumlah spare part 10 sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Selanjutnya ada fungsi delete spare part. Untuk mencari ID yang ingin dihapus, di sini kita menggunakan sintaks read min p dengan variabel ID di belakangnya. Variabel ID mempunyai validasi hanya bisa menginputkan bilangan bulat. Jika ID diinputkan dengan huruf alfabet, maka akan memunculkan pesan input ID harus berupa bilangan bulat dan akan kembali ke menu utama. Variabel find digunakan untuk mencari dan menampung ID spare part dari dalam file. Jika ID yang kita cari ditemukan pada file, selanjutnya baris pertama digunakan untuk menentukan baris keberapa ID yang kita cari berada. Selanjutnya ada variabel baris akhir yang digunakan untuk mencari tahu pada baris keberapa
data dari ID yang kita cari itu berakhir. Selanjutnya, menampilkan data pada file sesuai ID yang dicari sesuai dengan baris yang kita cari tadi. Selanjutnya ada validasi, apakah yakin ingin tetap menghapus data tersebut atau tidak. Jika yakin ingin tetap menghapus data tersebut, maka user harus menginputkan huruf Y. Jika ingin membatalkannya, user bisa menginputkan huruf selain huruf Y seperti huruf M. Jika user menginputkan huruf Y, set min I digunakan untuk menghapus data dari baris pertama hingga baris akhir pada file txt. Kemudian akan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Jika user menginputkan huruf selain huruf Y, maka akan memunculkan pesan data gagal dihapus. Kemudian, jika ID yang kita cari tidak ditemukan di dalam file, maka akan memunculkan pesan ID tidak ditemukan. Oke, langsung saja kita demokan untuk fungsi delete spare partnya. Kita pilih nomor 5 untuk menghapus ID spare part. Di sini kita akan mencoba validasi search ID. Kita coba menginputkan huruf alfabet untuk mengetahui apakah validasinya berhasil atau tidak. Kita inputkan huruf alfabet, kemudian munculkan pesan input ID harus berupa bilangan bulat. Tandanya validasinya berhasil. Selanjutnya kita coba kembali untuk menghapus spare part dengan ID yang tidak ditemukan atau tidak ada di dalam file. Kita coba ID 99 dan ya ID 99 tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan menghapus ID spare part yang berada pada dalam file. Kita coba inputkan ID 2, kemudian memunculkan validasi apakah yakin ingin menghapus data tersebut. Jika yakin ingin menghapus data tersebut, kita harus menginputkan huruf Y. Jika ingin membatalkannya, kita harus menginputkan huruf N. Karena kita ingin menghapus, maka kita akan menginputkan huruf Y. Ya, data berhasil dihapus. Selanjutnya, ada fungsi jual spare part atau transaksi. Untuk melakukan proses transaksi, tentunya kita akan mengecek terlebih dahulu apakah file yang berisi data spare part tersedia atau tidak. Jika file yang berisi data spare part tidak tersedia atau tidak ditemukan, maka akan memunculkan pesan file tidak ditemukan. Untuk menentukan file ditemukan atau tidak ditemukannya, kita menggunakan sintaks tanda seru -f lalu nama filenya. Kita akan membuat ID transaksi auto increment. Untuk membuat ID transaksi auto increment, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah file yang akan diisikan oleh data transaksi sudah tersedia atau belum. Jika file yang berisikan data transaksi belum tersedia, maka kita akan mengset class ID-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari semua ID transaksi yang berada dalam file transaksi, kemudian kita menampilkannya secara 3 digit terakhir. Lalu kita akan memformat penulisan untuk ID transaksi. Jika last ID yang ditemukan pada file transaksi kurang dari 8, maka last ID yang akan kita ambil adalah 1 digit terakhirnya. Kemudian untuk ID transaksi auto increment-nya akan ditambahkan 1. Kemudian untuk ditampilkan ke dalam file, ID transaksi sama dengan T00 digit ID transaksinya. Jika last ID yang ditemukan pada file transaksinya kurang dari 98, maka kita akan
membuat last ID-nya menjadi 2 digit, dan kita akan membuat ID transaksi auto increment-nya +1. Kemudian kita akan menuliskannya di dalam file transaksi menjadi T0, kemudian 2 digit terakhir. Kemudian kita akan menginputkan spare part yang ingin kita jual atau kita proses transaksinya. Nantinya di sini akan menampilkan ID transaksi yang sudah di auto increment-kan tadi. Kemudian kita akan menginputkan ID spare part yang ingin dijual. Untuk ID spare part memiliki validasi. Jika ID spare part-nya berisikan huruf alfabet, maka akan memunculkan pesan input ID harus berupa bilangan bulat dan kembali ke menu awal. Kemudian pada baris QTY digunakan untuk menentukan pada baris keberapa data stok atau jumlah spare part itu ditemukan. Kemudian kita akan menampilkan data dari suatu spare part yang ingin kita jual. Lalu variabel harga digunakan untuk mengambil harga dari data spare part yang berada pada dalam file spare part yang nantinya akan dijumlahkan. Kemudian variabel stok juga digunakan untuk mengambil stok dari data spare part yang berada pada dalam file spare part. Kemudian kita akan menginputkan jumlah spare part yang ingin dibeli. Pada jumlah spare part yang ingin dibeli, kita memasukkan validasi. Jika kita menginputkan huruf alfabet, maka akan menampilkan pesan input jumlah harus berupa bilangan bulat, kemudian muncul pesan transaksi dibatalkan. Lalu kembali ke menu utama. Kemudian kita menggunakan variabel stok baru untuk mengupdate stok data spare part yang baru saja kita lakukan proses transaksi dengan cara kita mengurangi stok lama dengan quantity yang baru saja dibeli atau yang baru diinputkan. Kemudian untuk harga di sini ada fungsi untuk menghilangkan titik pada pemformatan penulisan rupiah. Yang selanjutnya kita akan menghitung total harga dengan variabel harga dikali quantity yang tadi diinputkan. Kemudian di sini ada pemformatan penulisan rupiah untuk total harga. Kemudian ada validasi apakah kita ingin melanjutkan proses transaksi atau tidak. Jika kita ingin melanjutkan proses transaksi, kita harus menginputkan huruf alfabet Y. Yang kemudian ada fungsi set I yang akan mengupdate stok baru ke dalam file data spare part dan kemudian akan memunculkan pesan transaksi berhasil. Nah, di sini ada fungsi untuk mengenerate tanggal dan jam. Kemudian pada variabel transaksi di sini kita akan menggabungkan data-data transaksi yang akan ditampilkan ke dalam file data transaksi untuk dijadikan laporan. Jika kita menginputkan huruf N, maka proses transaksi tidak akan dijalankan. Jika pada validasi tadi kita menginputkan huruf N, maka proses transaksi akan dibatalkan dan akan memunculkan pesan transaksi dibatalkan. Kemudian jika ID yang kita cari tidak terdapat pada dalam file data transaksi dalam file data spare part, maka akan memunculkan pesan ID tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita langsung saja demokan untuk proses transaksinya. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu data spare part yang tersedia. Kita akan menginputkan angka 2 untuk melihat data spare part.
di sini data spare part yang tersedia sebagai berikut. Kemudian kita akan mencoba melakukan proses transaksinya dengan menginputkan angka 6. Nah, ID transaksi tersebut berhasil kita generate auto enrollment. Selanjutnya, kita akan menginputkan ID spare part yang ingin kita jual. Kemudian, kita akan menginputkan jumlah dari data spare part yang ingin kita jual. Kita akan mencobanya menginputkan angka 3. Total harga berhasil menghitungkan dari data harga dikalikan dengan jumlah yang kita beli. Selanjutnya ada validasi apakah yakin ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Karena kita ingin melakukan proses transaksi, kita akan menginputkannya dengan angka Y. Dan transaksi berhasil. Untuk menguji apakah stok yang kita jual berkurang atau tidak, kita akan menginputkan angka 2 untuk melihat kembali data spare part. Terlihat di sini yang semulanya adalah 7, karena kita sudah menjualnya sebanyak 3 buah, maka data spare part yang terbaru dikurangi sebanyak 3. Kemudian ada fungsi read transaksi atau laporan transaksi. Di sini ada pengecekan apakah file transaksi sudah berisi data atau belum. Jika file transaksi sudah berisikan data transaksi, maka akan menampilkan seluruh data yang ada pada dalam file transaksi. Jika file transaksi belum memiliki isi atau belum memiliki data, maka akan memunculkan pesan belum ada transaksi. Kemudian di sini akan menghitungkan total penghasilan yang dihasilkan dari semua penjualan. Lalu untuk menghitung total penghasilan atau total penjualan, kita menggunakan fungsi total penghasilan. Untuk fungsi total penghasilan, kita menggunakan variabel find total untuk mencari dan menampung semua total harga yang terdapat dalam file transaksi. Kemudian kita akan menghapus atau mengkosongkan file penghasilan txt. Lalu kita akan menuliskan variabel find total yang berisikan data total harga dari semua transaksi tadi ke dalam file penghasilan txt. Mengapa kita melakukan penghapusan file penghasilan transaksi, kemudian kita menuliskannya ulang? Itu dilakukan agar tidak terjadinya pencetakan data yang berulang atau double. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel total sama dengan 0 sebagai tempat untuk menampung total penghasilan nanti. Selanjutnya ada berulangan untuk membaca seluruh data dari penghasilan .txt untuk dilakukan penjumlahan. Di sini ada fungsi untuk menghapus titik pada pemformatan rupiah yang ada di dalam. Lalu variabel total itu digunakan untuk menghitung semua data yang ada pada dalam penghasilan .txt untuk dijadikan total penghasilan. Di sini ada pemformatan penulisan rupiah untuk total penghasilan. Kemudian di sini akan menampilkannya total penjualan sama dengan rupiah dan juga total penjualannya. Oke, kita langsung saja demokan untuk fungsi read laporan atau read transaksi dan juga total penghasilannya.
kita akan menginputkan angka 7 untuk menginputkan laporan transaksi dan juga total penghasilannya. Oke, di sini akan muncul ID transaksi dan beserta data transaksinya, dan juga akan muncul total penjualannya. Untuk mencoba apakah total penjualan ini bertambah jika kita menambahkan transaksi baru, kita akan mencobanya untuk melakukan proses transaksi kembali. Oke, setelah kita melakukan proses transaksi kembali, terlihat di sini bahwa total penjualannya berubah atau sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan tadi. Baik, sekian saja penjelasan singkat dan demo program dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian saja video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.